Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1323. Teguh yakin, dengan kekuatan alam bela diri dewa tahap akhir ditambah tapak embusan api dan tingkat 9 dari tombak perak 9 langit akan mampu menahan 3 serangan tanpa masalah. Ini, Rina agak gelisah, lalu bertanya karena penasaran, Raja Serigala, apa kamu tahu master yang dia sebutkan adalah salah satu dari master tertinggi di benua Eronia? Kenapa kamu masih menyetujui duel yang nggak adil ini? Perkataannya merujuk kepada Lloyd. Teguh tersenyum kepada Rina dan berkata tulus, pemimpin, terima kasih banyak karena Anda sudah datang di saat-saat genting untuk membantu saya. Hanya saja, duel terakhir ini berimbas besar, jadi saya nggak bisa mundur dan yakin mampu menanganinya. Jangan khawatir. Pada kenyataannya, Teguh masih cukup ragu dengan Tania. Karena itulah, tak ingin ikut campur lebih dalam. Dia juga cukup percaya diri untuk menahan 3 serangan dari Master Alam Bela Diri Suci. Baiklah, melihat tekad kuatnya, Rina tak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya mengingatkan dirinya, berhati-hatilah. Teguh mengangguk sambil menyeret tombak kijang perak ke tengah arena. Lloyd yang mengenakan topeng juga maju ke arena. Di bawah sinar matahari, mereka berdua mengambil ancang-ancang dan banyangan mereka tampak sangat panjang. Wus, Lloyd mengangkat tangannya perlahan. Kekuatan yang sangat dahsyat tiba-tiba tampak di atas arena. Alam bela diri suci tahap akhir. Lloyd adalah master peringkat S+ di benua Eronia. Rina jadi merasa agak khawatir. Seringai dengan niat membunuh tersungging di wajah Lloyd di balik topengnya. Wush. Sementara itu, Teguh menggenggam tombak kijang perak dengan ujung tombak yang indah. Aura dingin tombak tersebut sangat kontras dengan panas cahaya matahari. Ketegangan meningkat seiring aura yang dipancarkan oleh Lloyd. Karena dia adalah alam bela diri dewa tahap akhir. Kejadian ini membuat banyak orang di sana terkejut. Raja Sihir Racun, Lloyd, dan yang lainnya pun tahu, Teguh hanya berada di alam kaisar kultivasi tahap akhir waktu kemarin, tetapi hari ini, dia sudah menembus alam bela diri dewa tahap akhir. Kecepatan bak roket yang terbang tinggi itu sungguh menakutkan. Bocah ini memiliki bakat luar biasa. Seiring berjalannya waktu, nggak ada yang tahu apa dia mampu atau nggak menembus alam bela diri suci. Hari ini, dia harus mati di sini. Apapun taruhannya. Lloyd menatap Teguh dengan niat membunuh yang kuat. Tekad untuk membunuh Teguh makin menjadi-jadi. Meski pemimpin Sekte Kegelapan juga kuat. Di pihaknya memiliki 3 orang master alam bela diri suci, Raja Sihir Racun, Kesatria Pembunuh Naga, dan dirinya. Dengan keberadaan mereka bertiga sudah cukup untuk menekan pemimpin Sekte Kegelapan bersama dengan para master lainnya. Jadi, bukan masalah untuk kabur dari sini. Lloyd tak percaya. Usai Raja Serigala tewas di tangannya, pemimpin Sekte Kegelapan akan bertarung habis-habisan untuk orang yang sudah tiada. Dengan membulatkan tekad, energi di tangan Lloyd tampak makin terang benderang hingga mampu menutup seluruh cahaya di arena. Ngung, setelah menarik ancang-ancang cukup lama, Lloyd melesat seperti petir tanpa ragu ke hadapan Teguh dan melancarkan pukulan yang hebat. Kekuatan yang mengerikan tiba-tiba melesat dan hampir melahap Teguh. Serangan ini adalah serangan pemungkas Lloyd, tinju Pegasus. Bagus. Kalau belum masuk ke gua ini, mungkin Teguh sudah terlahap oleh serangan dahsyat tersebut. Namun, sekarang, Teguh hanya agak tertekan dan masih mampu menahannya. Pada momen berikutnya, tombak kijang perak di genggamannya menari dengan cepat bagaikan seekor naga yang terbawa angin. Teknik ini adalah tingkat 8 dari tombak perak 9 langit. Duar, kedua belah pihak saling melancarkan serangan, memicu adanya gelombang besar ke segala penjuru. Meski orang-orang berada di jarak setengah kilometer jauhnya, mereka bisa merasakan gelombang besar tersebut menerpa hingga seketika mengangkat tangan untuk menahannya. Ada 2 orang di tengah gelombang besar itu. Lloyd memicingkan matanya karena ragu. Serangan kuat yang baru saja dilancarkan Teguh setidaknya harus punya kekuatan setara dengan Master Alam Bela Diri Dewa tahap akhir. Sementara itu, bab 1324. Awalnya, ketika merasakan aura Teguh, Lloyd berpikir kalau Teguh hanyalah tong kosong nyaring bunyinya. Namun, setelah bertukar pukulan, dia menyadari bahwa dirinya salah besar. Sepertinya, untuk membunuh Teguh dengan 2 serangan yang tersisa ini harus benar-benar serius. Memikirkan ini, kilatan cahaya terlintas di mata Lloyd. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut.
Raja Serigala Serenara. Ternyata berhasil mengadang serangan pemungkas ahli tingkat iblis. Ini benar-benar tidak masuk akal. Jangan diam saja. Teguh berkata dengan santainya, lalu menyela lamunan semua orang, serangan pertama sudah dilancarkan, kamu masih punya 2 kesempatan lagi, cepat selesaikan. Swing. Setelah mengatakan itu, Teguh mengayunkan tombak kijang perak di tangan kanannya. Ujung tombaknya, tak ada yang mampu melawan. Wajah Lloyd seketika menjadi muram, bahkan hampir meneteskan keringat. Lloyd sudah mengelilingi benua Eronia dan tak ada seorang pun yang berani menantangnya seperti ini. Hu. Pada momen berikutnya, aura dingin menyebar di bawah sinar matahari dan angin kencang bertiup dari tanah. Setelah kegagalan pertama, Lloyd menjadi lebih berhati-hati. Kali ini, Lloyd pasti akan membuat Teguh tak berdaya. Wush! Setelah menarik ancang-ancang, Lloyd berubah menjadi sebuah bayangan dan menerjang Teguh. Laju kecepatannya tinggi sampai terlihat kabur dan sulit ditangkap. Saat berjarak sekitar 30 meter dari Teguh, Lloyd tiba-tiba lompat ke atas dengan kedua tinjunya, mengumpulkan kekuatan yang dahsyat. Daya hancur serangan ini cukup untuk meledakkan sebuah truk. Namun, jurus ini cukup rumit. Setelah Lloyd mengaktifkannya, kedua tinjunya bersinar di udara dengan bayangan tinju yang besar, lalu melancarkan pukulan berulang tanpa henti. Serangan bertubi-tubi, berlapis dan terus-menerus tanpa henti. Satu pukulan diikuti pukulan lainnya hingga menjadi satu, disebut serangan macam apa itu. Teguh tak berani bertindak gegabah. Tombak kijang perak menari-nari sampai tercipta kilatan cahaya dan membentuk ribuan gelombang aura yang kuat. Sungai kuning membentang jutaan mil di padang gurun dengan ombak dan embusan angin sampai ujung dunia. Sang naga penjajah. Saat Teguh selesai berbicara, terdengar auman naga menggema. Di seluruh arena, di saat bersamaan, Lloyd hampir terdesak karena jurus itu, serangan menghantam ujung tombak Teguh dengan ganas sampai menghasilkan ledakan dan dentuman yang dahsyat. Duar, dentuman demi dentuman, gelombang demi gelombang, suara yang menggelegar. Kali ini, hempasan angin yang diciptakan jauh lebih besar dari sebelumnya. Dalam sekejap, tanah tempat Teguh berpijak pun retak. Serpihan tanahnya melesat bersama terpaan angin kencang. Para penonton di dekat mereka terpaksa mundur dan menjauh. Dari sini terlihat betapa sengitnya pertarungan mereka. Namun, jurus pukulan kuat dan bertubi-tubi milik Lloyd yang terlihat tak tertandingi itu masih mampu dihalau oleh Teguh dengan tombak perak 9 langit. Teguh masih baik-baik saja, hanya merasa agak lelah saja. Tak ada luka berarti. Teguh masih jauh dari kata tak berdaya. Cih, nggak heran kalau dia adalah Raja Serigala. Dilihat dari auranya, dia ada di alam bela diri dewa tahap akhir, tapi mampu bertahan melawan tetua dari keluarga Alexander menggunakan keahlian bersenjata. Benar-benar nggak bisa dianggap remeh. Dengan kekuatan alam bela diri dewa, bisa bertarung sejauh ini saja sudah cukup membanggakan. Tetua dari keluarga Alexander nggak akan kasih dia kesempatan lagi. Kita harus tetap menyaksikan. Bab 1325. Para tim yang tersisa dan sudah menyerah sekaligus penonton yang datang pun mulai bergunjing. Bayangan dan yang lainnya merasa bahagia untuk Teguh. Rina juga merasa lega. Namun, wajah Alexander tampak menjadi muram. Alexander tak menyangka, Raja Serigala sanggup menahan 2 serangan dari tetua tanpa terluka sedikitpun. Sungguh luar biasa. Tetua, hanya tersisa 1 serangan lagi. Alexander menjadi khawatir. Lloyd juga agak gelisah. Hanya tersisa 1 serangan terakhir. Lloyd harus bisa membunuh Teguh dengan kekuatan luar biasa. Kalau gagal, pasti menjadi momok di kemudian hari. Untuk saat ini, meski dia masih memiliki beberapa jurus, tetapi tak jauh berbeda dengan serangan keduanya. Kalau ingin membunuh Raja Serigala Serenara, itu saja tidak cukup. Sepertinya, hanya bisa menggunakan jurus itu. Lloyd memancarkan cahaya ganas dari matanya. Kali ini, Lloyd tak langsung menyerang. Setelah berdiri beberapa saat, dia mengambil napas dalam-dalam. Sekarang, dia sedang memulihkan kekuatan. Raja Serigala dari Serenara. Lloyd memicingkan mata, cahaya memancar dari matanya tanpa henti. Benar-benar enggak tertandingi, aku mengakui hal itu, sebutnya. Serangan berikutnya. Biar ku kerahkan segenap tenaga, bukan hanya demi menang, melainkan harga diri sebagai seorang master. Berhati-hatilah. Lloyd seperti memberi peringatan, tetapi sebenarnya itu adalah pernyataan. Kali ini,
Lloyd yakin bisa membunuh Teguh. Karena Lloyd ingin menggunakan serangan yang amat mematikan. Serangan ini adalah jurus terlarang. Jurus ini terlarang karena bisa mengurangi umur penggunanya. Karena itu, perkataannya tadi adalah sebuah alasan menghindari Pak Yuda setelah membunuh Teguh. Usai mengucapkan itu, tubuh mungil Lloyd seketika membesar dan melayang sampai ke langit-langit. Jubah putih khas benua Eronia pun berkibar tanpa adanya angin. Semua orang pasti mengetahui bahwa Lloyd ingin mengaktifkan jurus pemungkas. Teguh juga mengetahuinya. Jurus pemungkas. Teguh seketika membulatkan tekad di hatinya. Karena lawan ingin bertarung habis-habisan, maka dirinya juga tak bisa terus menahan diri. Karena, meski hasilnya seri, Alexander pasti enggan menyerah begitu saja. Jadi, 3 jurus yang baru saja dikeluarkan olehnya menjadi sia-sia. Hanya dengan mengambil keuntungan dalam pertarungan ini sajalah yang mampu memengaruhi arah cerita selanjutnya. Brum, ketika Teguh sedang berpikir keras, Lloyd sudah menyelesaikan perubahan puncaknya. Lloyd menggabungkan kedua tangannya. Kemudian, di atasnya terkumpul energi yang sangat kuat, memancarkan cahaya yang lebih terang dari matahari. Memaksa semua orang untuk memicingkan mata. Raja Serigala, tahanlah seranganku ini. Ketika perkataannya selesai diucapkan, Lloyd menukik ke Teguh dari langit seperti meteor dengan daya hancur yang sangat kuat. Dari jarak beberapa puluh meter, tekanan dari kumpulan energi yang tak terbatas dari atas, membuat rambut Teguh terempas ke belakang. Saat Lloyd menggunakan jurus ini, seluruh tubuhnya menjadi pucat, seolah-olah jiwa, energi, dan nyawanya terserap habis. Dari sini terlihat betapa kuatnya jurus tersebut. Bagus. Teguh berdiri tanpa gentar, mengayunkan tombaknya dan berkata dengan tegas. Selain tubuhmu yang besar, semua orang cocok memakai jubah putih itu. Bab 1326. Itu nggak ada duanya. Usai kata-kata itu terlontar, tombak kijang perak keluar dan lekas memelesat ke arah Lloyd. Sementara itu, Teguh sendiri. Tanpa jeda sejenak, dia langsung menjejakkan kaki di tempatnya dan menari dengan tangannya, menggunakan seluruh tenaga yang ada di tubuhnya, bersiap untuk menyerang. Semua orang yang menyaksikannya pun kebingungan. Apa yang sedang dilakukan oleh Raja Serigala Serenara? Menjadi upaya terakhir. Namun, tiba-tiba dia membuang senjatanya seperti itu, apakah dia berencana menangkis gerakan ini secara fisik atau sang raja akan bertarung langsung dengan leluhur dari keluarga Alexander menggunakan jurus kuatnya sendiri? Akan tetapi, selama ini, mereka belum pernah mendengar bahwa Raja Serigala Serenara ahli dalam pertarungan jarak dekat. Tak hanya banyak penonton yang bingung, Rina pun kebingungan. Rina bisa merasakannya dengan sangat jelas. Lloyd menggunakan nyawanya sendiri untuk melakukan gerakan terlarang. Dia harus berhati-hati. Jika tidak, dia mungkin terluka parah. Namun, kalau bicara soal Teguh, jantung Rina serasa tersangkut di tenggorokannya. Selain itu, Lloyd pun dikejutkan oleh tindakan Teguh. Raja Serigala Serenara yang sudah melalui banyak pertarungan justru melepas keahlian menembaknya. Yang dahsyat di saat-saat paling kritis dan memilih menggunakan pertarungan jarak dekat untuk melawannya. Mungkin dia terlalu banyak terkena cedera kepala. Teguh adalah satu-satunya orang di lapangan yang tahu persis apa yang dilakukannya. Tapak embusan api. Pemikirannya bergerak sederhana. Pertama, gunakan jurus terkuat tombak perak 9 langit guna menghilangkan sebagian kekuatan jurus Lloyd. Kemudian, gunakan tubuhnya untuk menahan kekuatan lanjutan dari gerakan ini. Terakhir, gunakan tapak embusan api dengan kedua tangan untuk menghabisi lawan. Dengan begitu, selama dia melawan, Lloyd pasti terluka seorang diri dengan tapak embusan api. Kemungkinan besar, dia juga akan terluka di tempat, sehingga kekuatannya akan sangat berkurang. Alexander tetaplah Alexander. Ceritanya memang panjang. Akan tetapi, semuanya terjadi dalam sekejap. Duar. Beberapa saat kemudian, tombak kijang perak, seperti naga yang berenang, mengumpulkan niat membunuh dan menikam dada Lloyd. Lloyd mendengus dingin seraya menjabat tangannya, membuat tombak kijang perak terlempar mundur. Namun, cahaya di tangannya juga sedikit meredup jika dilihat dengan mata telanjang. Pemikiran Teguh tepat sekali. Duar. Bagaimanapun juga, Lloyd tetap menamparkan dada Teguh dengan kuat menggunakan kedua tangannya. Cek, cek, cek. Keputusan Raja Serigala Serenara kali ini benar-benar buruk. Menggunakan tubuhnya untuk menangkis serangan dari Master tingkat Iblis. Apa yang dia pikirkan? Dia sudah gila, iya. Bagaimana bisa alam bela diri?
Dewa kecil menahan serangan penuh seorang master kelas S di tahap selanjutnya. Raja Serigala Serenara pasti mati kali ini. Mampus, dia benar-benar mampus. Para penonton di bawah diam-diam menggeleng. Ada yang meremehkan, mengejek, mengasihani, dan sebagainya. Alexander pun benar-benar yakin Teguh tidak punya peluang untuk selamat. Hati Rina makin menegang, serasa ada yang tengah meremat jantungnya kuat-kuat. Namun, seketika ada suatu perubahan yang terjadi. Bak! Saat Lloyd memukul Teguh, telapak tangan Teguh dibalut kobaran api, lalu dia menamparkan dada Lloyd dengan keras. Racun api langsung menyebar di sepanjang meridiannya. Jurus Lloyd yang tadi, sebelum seluruh kekuatannya dilepas total, mampu menekan kembali energi racun api sekaligus sangat mengurangi serangan Teguh. Jurus Lloyd, yang tadinya hanya menguat di satu momen, makin melembut di waktu berikutnya, bagai gerak-gerik centil antar kekasih, tanpa adanya hal yang mematikan. Sementara itu, Lloyd sendiri. Usai mengeluarkan seteguk darah, Lloyd terlempar jauh. Sebelum berakhir jatuh ke tanah, kemudian meluncur beberapa kaki sebelum berhenti. Trik tapak embusan api Teguh. Sungguh menghabiskan sebagian besar energi dan kekuatan dalam tubuh Lloyd. Bab 1327. Saat yang sama, Teguh juga memuntahkan seteguk darah sembari mundur hingga lebih dari belasan langkah. Masing-masing langkah meninggalkan jejak kaki yang dalam di atas batu keras, kemudian dirinya jatuh ke lantai. Bagaimanapun juga, itu adalah pukulan fatal dari master bela diri setingkat alam bela diri suci dan Teguh tidak bisa bertahan tanpa cedera. Wush, wush. Namun, cedera Teguh jauh lebih ringan dari Lloyd. Setelah duduk, dia hanya melipat kakinya dan menusukkan jarum perak ke tubuhnya. Selanjutnya, dia memulai akupuntur untuk menyembuhkan lukanya menggunakan metode yang dia pelajari dari Raja Api. Nyatanya, Alexander tidak pernah menyangka jika pertarungan akan berakhir seperti itu. Kekuatan alam bela diri dewa tahap akhir yang dimiliki Teguh justru melukai leluhur di tahap akhir. Alam bela diri suci, itu keanehan yang sulit dipercaya. Namun, fakta itu tampak jelas di hadapannya dan dia tidak punya pilihan lain. Tetua, Alexander segera bergegas ke sisi Lloyd, kemudian membantunya berdiri dan memanggil dengan suara rendah. Namun, saat dia memeriksa lukanya, ekspresinya seketika berubah lagi. Lloyd menatapnya, tetapi Alexander menelan perkataannya keras-keras. Kemudian, Alexander melirik ke arah Teguh, rasa takut dan kebencian tampak melintas di matanya. Dia berkata, dengan enggan, babak yang tadi ini cuma bisa dianggap seri. Saat menyatakan ini, Alexander melihat ke arah pemimpin Sekte Kegelapan. Tetua terluka parah, sehingga dia harus bertindak hati-hati. Rina mendengus dingin dan hendak berbicara. Teguh pun selesai menyembuhkan dirinya dan bangkit berdiri. Wush! Teguh menyeka darah dari sudut mulutnya menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya mengisap tombak kijang perak sembari menunjuk langsung ke arah Lloyd dan berkata lantang, ini bukan seri. Jika kamu nggak yakin, kamu bisa meminta tolong master keluargamu untuk bangkit dan melawanku lagi. Master keluarga, ya, ini adalah alias yang digunakan Alexander untuk menyembunyikan identitasnya beberapa saat yang lalu. Kini, Teguh sudah ada di atas angin. Jika dia mengucapkan 4 kata tersebut sekarang, niscaya dirinya akan mempermalukan Lloyd, seorang petarung ternama di benua Eronia. Begitu Teguh selesai berbicara, suasana langsung riuh. Semua orang terkejut. Raja Serigala Serenara. Kekuatannya memang baru mencapai tahap akhir alam bela diri dewa, tetapi setelah mendapat pukulan telak dari Lloyd yang ada di tahap akhir alam bela diri suci, selain tidak mati, dia pun terlihat begitu sakti hingga tetap bertahan. Bahkan, dia memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Di sisi lain, Lloyd, sang master legendaris. Wajahnya pucat, darah mengalir dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu, dan tubuhnya masih sedikit gemetar. Jelas dia telah sampai di titik kehabisan bensin. Belum lagi ketika Teguh masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, bahkan dirinya saja sangat sulit untuk berdiri. Mana yang kuat dan mana yang lemah? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Siapapun yang memiliki sorot mata tajam dapat mengetahui siapa pemenangnya di babak akhir. Melihat segala sesuatunya berkembang ke berbagai arah yang tak terkendali, Alexander harus berdiri kembali. Hahaha. Awalnya, dia pura-pura tertawa terbahak-bahak, lalu memuji Teguh dengan lantang, konon, Raja Serigala Serenara sangat berbakat dan mendominasi generasi masa kini. Nggak ada yang bisa menandinginya. Ketika kulihat dia hari ini,
sungguh memenuhi reputasinya, ya. Terima kasih atas penampilanmu yang luar biasa, Raja Serigala Serenara. Sekarang, kamu bisa turun. Turun. Semua orang saling menatap. Teguh pun mendengus dengan wajah dingin. Apa maksudmu? Alexander tersenyum tenang dan berkata, Raja Serigala Serenara, apakah kamu benar-benar lupa? Ketika aku mengundangmu, aku sudah bilang. Aku yakin kamu nggak akan tertarik dengan tahta Franz Timur, jadi aku mengundangmu mengikuti kompetisi hanya untuk memamerkan kehebatan Raja Serigala. Lagi pula, Yang Mulia Ratu Franz Timur sudah memberi perintah. Orang yang bukan dari Franz Timur pasti punya niat buruk dan nggak memenuhi syarat untuk mewarisi tahta. Bab 1328. Mungkinkah? Setelah mengatakan ini, Alexander menatap Teguh dan berkata dengan nada bercanda. Raja Serigala Serenara yang agung ingin membatalkan kewarganegaraan Serenara dan melepaskan diri dari Serenara. Ayo, mau jadi raja baru Franz Timur. Kalau punya niat seperti itu, Franz Timur nggak akan menolak. Hahaha. Di akhir kalimat, Alexander tidak bisa menahan tawa bangganya. Alexander percaya kepada Teguh dan tak akan pernah berkhianat terhadap Serenara. Ini juga alasan yang sudah dia pikirkan untuk menolak Teguh mencapai puncak tertinggi. Harus dikatakan, pilihan ini sangat berat. Sebagai penduduk asli Serenara, Teguh akan melepas statusnya sebagai Raja Serigala atau menyerah untuk terus berlari. Namun, semua orang tahu apa yang akan dipilih Teguh. Alexander telah memperhitungkan segalanya, tetapi dia juga melewatkan satu langkah. Hahaha. Teguh membalas tatapan Alexander yang tidak tersenyum dengan tiba-tiba menyunggingkan senyumnya. Dia yakin akan menang, tanpa rasa khawatir sedikitpun. Aku, sebagai Raja Serigala Serenara, terlahir dengan status orang Serenara dan mati sebagai jiwa Serenara. Sangat nggak mungkin untuk meninggalkan keyakinan demi tahta. Hal ini tentu akan mengecewakan Yang Mulia Jenderal Bintang 5. Tapi, nggak mungkin kamu membiarkanku jatuh. Hanya karena. Teguh mengalihkan tatapannya dan melirik ke arah ratu palsu yang duduk di tengah panggung tinggi. Dia bicara dengan sangat tenang, kemudian melontarkan beberapa pernyataan yang mengejutkan, dia nggak memenuhi syarat untuk menetapkan aturan. Mata Alexander berkedut dan dia berkata dengan nada dingin, Raja Serigala Serenara, tahukah kamu apa yang sedang kamu bicarakan? Jika Yang Mulia Ratu nggak memenuhi syarat untuk memutuskan siapa Raja baru Franz Timur, apa hakmu sebagai orang luar untuk memutuskannya? Baru saja Alexander selesai berbicara. Para penonton mengangguk dengan serius, lalu menatap Teguh untuk menyaksikan apa yang dia katakan. Kenapa? Karena dia sama sekali bukan Yang Mulia Ratu Magarina dari Franz Timur, dia palsu. Teguh mengatakannya dengan sangat tegas bercampur nada bicaranya yang mengejek. Apakah Yang Mulia Ratu di panggung itu palsu? Mana mungkin? Dia jelas sama persis dengan Yang Mulia Ratu. Raja Serigala Serenara benar-benar gila, iya. Aku nggak tahu apakah Raja Serigala gila atau enggak, tapi jika dia berani mengatakan ini, aku khawatir itu diucapkan tanpa dasar. Kali ini, para penonton benar-benar gaduh. Kebanyakan orang tidak percaya dengan ucapan Teguh. Ada juga sebagian orang yang merasa bahwa kenyataannya tidak seperti yang mereka lihat. Dasar lancang. Lancang sekali. Alexander tentu saja mengetahuinya, tetapi dia tidak bisa mundur. Lantas, dia berseru, Raja Serigala, kamu sudah memfitnah Yang Mulia Ratu. Kamu menghujat dan memprovokasi. Kuperingatkan padamu, aku nggak mau mendengarnya dua kali. Meski Alexander mengucapkan kata-kata yang mengancam. Ucapannya terkesan tidak tegas dan tanpa keyakinan. Benarkah? Teguh masih sangat tenang. Setelah melempar pertanyaan santai, Teguh tersenyum penuh arti, lalu menyingkirkan tombak kijang perak dan bertepuk tangan sebanyak 3 kali. Plok, 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 tepuk tangan para penonton bergema di tempat itu. Seolah-olah mereka sedang menyaksikan sebuah drama kolosal, luar biasa. Bab 1329. Shoot, tak lama setelah tepuk tangan reda, seseorang di antara penonton berdiri. Dia adalah Yang Mulia Ratu Magarina yang sudah lama berada di sana, menunggu hingga saat-saat terakhir tiba. Wahai, semuanya, perhatikanlah dengan baik. Aku adalah Yang Mulia Ratu Magarina dari Franz Timur dan Ratu di atas panggung itu palsu. Suara Magarina penuh wibawa. Meski mengalami kecelakaan yang merusak kecantikannya, dia tetap bisa berbicara dengan normal. Hanya saja, kata-kata itu membuat semua yang mendengarnya kebingungan. Wanita ini tampak seperti sosok yang anggun dan mengenakan jubah kerajaan yang melambangkan ratu.
Suaranya terdengar sangat mirip dengan sang ratu. Namun, wajahnya dipenuhi kerutan serta bekas luka dan tidak ada bagian wajahnya yang lengkap. Mau dilihat dari sisi manapun, tidak ada yang yakin bahwa dia adalah Yang Mulia Ratu yang sebenarnya. Wanita itu. Dia cacat. Mana mungkin Yang Mulia Ratu seperti ini? Raja Serigala Serenara nggak bisa begitu saja menemukan seseorang untuk berpura-pura menjadi ratu kita. Sepertinya, semua hal menjadi makin rumit. Semua penonton tercengang, tampak menggaruk-garuk kepala sambil memikirkan semua ini. Cih, saat melihat Magarina yang asli, Alexander tak takut sama sekali karena dia sudah mempersiapkan kata-katanya dan tampak sangat tenang. Raja Serigala. Setelah menghela napas dengan angkuh, Alexander berkata dengan senyum sinis, kamu terlalu naif untuk mencoba menggantikan Ratu Franz Timur dengan wanita cacat. Meski suaranya memang sangat mirip dengan Yang Mulia Ratu, dia tetap palsu. Kata-kata Alexander segera membangkitkan persetujuan semua orang. Penonton mengangguk setuju. Benarkah? Penampilan bisa dipalsukan, suara juga bisa dipalsukan, tapi ada satu hal yang tidak bisa dipalsukan. Ucap Magarina. Dengan nada dingin yang penuh percaya diri. Pada titik ini, Magarina berhenti sejenak. Alexander tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Para penonton mulai saling berbisik. Itu adalah. Magarina dengan cepat mengucapkan dua kata, darah bangsawan. Setiap pewaris tahta memiliki darah leluhur jauhnya. Hanya dengan menggunakan kekuatan darah, dia dapat mencabut tongkat kerajaan. Jika aku bisa mencabut tongkat kerajaan itu, artinya aku adalah Ratu Magarina Franz Timur yang sesungguhnya. Kata-kata ini begitu tegas, sehingga Alexander pun tidak dapat membantahnya. Penonton di sekitar mereka menganggukkan kepala tanpa henti. Setelah mengatakan itu, Magarina melangkah menuju tengah kuil. Wajah Alexander menjadi pucat. Namun, saat Magarina melewatinya, dia berbisik dengan suara pelan, Magarina, dengan kondisi tubuhmu sekarang, jika kamu menggunakan darahmu untuk mencabut tongkat kerajaan, kamu bisa saja membuktikan identitasmu, tapi kamu pasti akan mati. Bagaimana kalau kamu bekerja sama denganku dalam drama ini, lalu aku akan melepaskanmu dan Katrina dan memberimu cukup kekayaan untuk menjalani sisa hidupmu dengan damai. Menurut Alexander, Magarina seharusnya tidak rela mempertaruhkan nyawanya, menyerahkan kekuasaan dan kekayaan kerajaan di ujung jarinya, dan menyerahkan semua yang dia miliki sekarang hanya untuk membuktikan identitasnya. Namun, kali ini, dia salah. Mata Magarina menatap wajah Alexander sejenak, mengingat adegan dia memperlakukan dirinya sendiri dan saudara perempuannya dengan kejam, cahaya dingin kebencian dan kemarahan melintas di matanya. Yang indah, begitu tegas. Jantung Alexander tiba-tiba berdebar kencang. Magarina tidak banyak bicara dan segera mendekati tongkat itu. Saat ini, seluruh tempat sunyi, semua orang menatap Magarina dari dekat untuk menyaksikan tindakannya selanjutnya. Duar. Cerita bersambung.